Ruang Hening, Ruang Sejuk. Selasa, 14 Desember 2021, dalam Pekan Advent ketiga. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Bersama saya, Leon, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak percaya, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, semoga hari ini Anda dan saya beserta keluarga senantiasa diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan dan diberi kekuatan untuk menjalankan hari ini seturut dengan perintahnya dengan setia. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dialog kehidupan yang umumnya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dialog pencobaan, bahasa kerennya ngetes. Injil hari ini lanjutan dari Injil kemarin, di mana datang para imam dan tua-tua bangsa Israel dan menanyakan kuasa Tuhan Yesus. Lalu hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Diakhiri dengan, siapakah yang melakukan kehendak Bapaknya? Orang kedua yang mengatakan tidak, tapi kemudian berangkat. Adalah lumrah dan viral bagi zaman ini untuk ngetes, yang arahnya menjebak seseorang atas suatu tindakan atau perkataan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita melihat serial televisi, YouTube, TikTok, bahkan dalam pemerintahan negara pun terjadi ngetes. Lalu apakah kita juga latah untuk ngetes Tuhan Allah juga? Tuhan Allah memberikan 10 perintah Allah, dan Tuhan Yesus memberikan hukum kasih. Kita juga sering kali mendengar dan memberitahukan hukum-hukum tersebut kepada orang lain. Apakah kita akan menjebak Tuhan Allah tentang hukum-hukum yang sudah diberikan untuk menjadi patokan dalam hidup iman kita? Mari, Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih,
kita melaksanakan 10 perintah Allah, terutama juga melaksanakan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan, wilayah, stasi, paroki, keuskupan, maupun dalam hidup bermasyarakat. Bila kita menemui kesulitan dalam menjalankan hukum-hukum tersebut, dengarkanlah jawaban Tuhan dengan rendah hati dalam permenungan iman, dan lakukanlah itu dengan ketulusan. Karena iman yang kita jalankan dengan ketulusan akan memberikan buah yang indah untuk perkembangan hidup iman kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus kita berdoa dan mengucap syukur untuk renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus. Semoga gedung gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi siapa saja yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi siapa saja yang datang ke sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan rahmat-Mu dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktu Tuhan sendiri. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan, dan semoga renovasi gedung gereja paroki kami berjalan lancar dan bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur serta berlaku rendah hati, karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.